Selamat malam, kembali lagi dengan Sidik Nurjadin Channel. Di tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara mengetahui beserta pengecekan spool jalan dan kiprok atau regulator pada motor Honda Revo Absolute FI injeksi yang masih bagus atau sudah rusak. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua. Di sini kita akan tentukan spool jalannya dulu ya. Nanti setelah spool jalan kita tentukan di bagian kiproknya. Oke. Nah, di jalur spool jalan itu ada dua warna kabel ya. Nah, ini ada kabel warna hijau. Ini adalah sebagai jalur massa atau ground. Nah, di bawah gulungan spool jalan ini ada yang namanya massa atau ground ya. Nah, kemudian yang satu ini adalah jalurnya pengisian. Nah, biasanya untuk di jalur pengisian ini di tipe motor Honda Revo Absolute FI injeksi atau blade ini sangat penting sekali ya. Ini adalah arus utama pengisian spool jalan yang masuk menuju ke kiprok atau regulator. Ini pastikan harus ada arusnya. Dan untuk di bagian ini, kalau misalkan kita ukur dengan menggunakan multitester, yang normal itu di angka 12-15 volt AC ya. Seperti itu. Nah, ketika para brother semua tidak mempunyai alat multitester, ini sekedar solusi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, di sini kita akan coba tanpa kunci kontak di-on-kan, saya gunakan lampu riting seperti biasa. Satu kita tancapkan di kabel warna putih, karena putih adalah sebagai jalur pengisian yang masuk ke kiprok. Terus yang satunya kita tancap ke kabel warna hijau. Sekalian kita cek untuk kabel warna hijau sebagai jalur massanya spool. Nah, ini tanpa kunci kontak di-on-kan, kita engkol, ini harus hidup ya lampu ritingnya. Nah, ketika ini tidak hidup, bisa jadi permasalahan ada di jalur massa atau spoolnya. Oke, saya akan coba dua-duanya kita jumper seperti ini ya para brother semua. Kita engkol, ini tanpa kontak di-on-kan. Ini untuk lampu ritingnya berarti hidup ya. Nah, kemudian para brother semua, ketika misalkan ini tidak hidup, kita akan coba untuk di bagian kabel ini nih ya, kabel hijau kita tancap satu di sini, terus yang satunya di ujung lampu riting ini kita akan coba tancapkan ke plusnya aki ya. Nah, ini saya akan coba ke plus aki nih. Nah, ini hidup ya para brother semua. Berarti sudah dipastikan untuk jalur massanya itu bagus, normal, tidak ada masalah jalur massa spool. Nah, kemudian untuk mengetahui di kabel warna pengisiannya ini bagus ya. Nah, barangkali para brother tidak hidup ketika dicek tadi ya. Maksudnya ketika kita tancap dua-duanya itu tidak hidup. Jadi kita ceknya satu-satu. Nah, kabel warna putih jalur pengisian ini lampu riting satu kita tancapkan ya. Kemudian yang satunya kita tancapkan ke bodi atau ke rangka motor. Ini kita harus engkol. Nah, ketika lampu riting ini hidup, maka untuk jalur pengisian dari bawah kabel warna putih yang menuju ke kiprok atau regulator itu bagus. Ini tanpa kontak di-on-kan. Oke, kita coba engkol nih. Oke, berarti untuk jalur pengisian ya, kabel warna putih dan juga jalur massanya spool jalan ini normal. Tapi di sini kita belum bisa menentukan apakah spool jalan ini masih bagus atau tidak ya. Karena nanti kita akan coba cek dengan menggunakan multitester. Nah, kemudian saya tambahkan di sini ada dua warna kabel di samping kabel warna putih dan hijau.
Ini ada kabel warna biru garis kuning ya para brother semua, bisa dilihat, dengan kabel warna putih garis kuning. Nah, untuk biru garis kuning dan putih garis kuning ini adalah sebagai jalur positif pulser dan negatif pulser ya. Nah, ini keduanya masuk langsung menuju ke tempat pin soket ECU atau ECM ya. Kalau di tipe karbo ini langsung masuk menuju ke bagian soket CDI-nya. Oke, kita akan coba langsung pasangkan kembali ya. Dan di kiprok nanti kita akan cek, karena untuk kabel warna putih ini langsung masuk menuju ke pin soket kiprok. Oke, untuk arusnya ini arus AC ya para brother semua, harus diingat ini arusnya arus AC. Oke, kita pindah dulu untuk ke jalur kiprok. Nah, ini adalah kiproknya. Untuk kodenya kita coba lihat ya. Ini masih original. Nah, ini SH803AA N7.7041F ya. Pokoknya ini original ya. Nah, ini. Oke. Sebelum kita pengecekan di jalur yang ada di pin soket kiprok, kita akan coba kenalan dulu. Kita mulai dari sini aja ya, dari kabel warna putih. Nah, ini kabel putih adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan di atas sebelah kanan. Kemudian di bawahnya ini adalah sebagai jalurnya, jalur lampu ya. Nah, ketika para brother mengalami lampu utama itu mati, biasanya permasalahan kiproknya yang rusak. Tapi untuk jalur lampu kita bisa ambil dari keluaran arus aki 12 volt setelah kontak di-on-kan. Nanti itu tutorialnya akan saya buatkan. Oke. Terus di sini ada kabel warna hijau. Nah, untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai ground atau negatifnya kiprok, karena untuk kiprok ini memerlukan massa atau ground. Ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada kabel warna apa nih? Merah garis putih ya. Nah, ini merah garis putih. Coba jelaskan nih. Nah, ini di atas sebelah kiri ini ada kabel warna merah garis putih. Nah, untuk kabel warna merah garis putih ini adalah sebagai arus aki ya. Ini sebetulnya ini arus aki nih, sama ya. Kalau yang di sampingnya ini kabel warna merah garis kuning, ini adalah jalur yang menuju ke bagian plus aki. Nah, jadi ini dikembalikan lagi ke sini. Ya, jadi sebetulnya ini terparalel dua-duanya. Jadi untuk kabel warna merah garis putih ini adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak sebelum ke kontak. Nah, kalau yang ini merah garis kuning, ini adalah arus keluaran dari kiprok atau regulator yang masuk menuju ke plusnya aki. Oke. Nah, untuk mengetahui spool jalan yang masih bagus atau sudah rusak dan juga di bagian kiprok ini, motor ini kita akan hidupkan. Nanti kita akan cek dengan menggunakan multitester. Oke. Kita coba hidupkan dulu untuk motornya ya para brother semua. Kita langsung ukur dengan menggunakan multitester seperti biasa. Nah, untuk mengukur di bagian kabel warna putih dari spool, di sini kita bisa tentukan apakah spool ini masih bagus atau tidak ya. Ya, kita geser lagi sedikit. Oke, kita posisikan pol AC 50. Terus yang plus dari multitester kita tancap ke kabel warna putih nah, sini. Di atas sebelah kanan. Kemudian yang kabel warna hitam kita tancap ke bagian kabel warna hijau. Sekalian kita cek apakah kabel hijau ini itu tersambung atau tidak ke bodi atau rangka motor ya. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat
untuk jalur arus AC dari bawah itu kisaran berapa nih, coba 15-16 ya. Nah untuk jalur seperti ini nih masih normal nih, tidak ada masalah. Kecuali misalkan lebih di angka 40 sampai ke atas. Nah ini jarum ini misalkan lebih ke sini, berarti itu permasalahan di bagian spool jalan yang overpol. Kita harus ganti spool seperti itu. Oke. Nah selanjutnya untuk mengetahui spool jalan, mohon maaf, untuk mengetahui kiprok atau regulator ini masih bagus atau sudah rusak, berarti yang harus kita cek adalah di jalur keluaran dari kiprok atau regulator, yaitu kabel warna merah garis kuning ya, yang ini. Karena ini adalah yang menuju ke bagian apa namanya, plus aki. Oke. Jadi langsung di sini kita setting pindah di pol DC 50 ya. Ini yang plus kita tancapkan ke kabel warna kuning garis merah atau merah garis kuning nih di bagian tengah atas ya, seperti ini. Terus yang bagian negatifnya dari multitester kita tancapkan ke kabel warna hijau, karena hijau adalah sebagai jalur massa atau ground. Nah ini untuk hasilnya di kisaran angka 14 sampai 15 volt DC. Nah maka sudah dipastikan untuk jalur pengisian ini sangat normal sekali. Nah ketika di jalur pengisian misalkan para brother semua, ketika kita cek ya tadi di arus AC misalkan sudah normal, terus di jalur pengisian itu untuk angka volt DC nya di angka 5 ke bawah atau misalkan di angka 20 ke atas ya. Nah maka sudah dipastikan untuk kiprok atau regulator ini sudah rusak, seperti itu. Nah biasanya ketika kiprok itu rusak, biasanya itu akan sedikit cepat panas ya para brother semua untuk regulator atau kiproknya. Dan biasanya kalau misalkan di bagian spool jalan meskipun kiproknya bagus, itu tidak akan terasa hangat. Nah kalau ini hangat ya. Oke, jadi seperti itu ya para brother semua, cara mengetahui beserta pengecekan spool jalan dan kiprok pada motor Honda Revo Absolute FI injeksi atau Honda Blade yang masih bagus atau sudah rusak. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat, dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya ya para brother semua. Oke, apabila ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi, saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Kita belajar bersama ya para brother semua. Oke, terima kasih dan selamat malam.